Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Selamat berjumpa dalam sistem pembelajaran daring dalam jaringan pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sunarsih, SST. Saya mengajar di jurusan Teknik Komputer Jaringan TKJ di SMK Negeri Tangerang ini. Saya di sini di kelas 10 akan menyampaikan materi tentang K3LH yang berada di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Silakan Anda berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anda semuanya K3LH, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Silakan Anda simak presentasi berikut ini. K3LH saya ulangi, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup. Kompetensi dasar atau KD ada 2 pada K3LH, yaitu KD 3.1 menerapkan K3LH disesuaikan dengan lingkungan kerja. Melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Kemudian materi K3LH ada 4. Yang pertama, prinsip K3LH, Undang-Undang K3, pengenalan tempat kerja, peralatan dan kesehatan kerja. Prinsip K3. Prosedur K3 berawal dari OSH, Occupational Safety and Health. Tidak terduga karena di belakang peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan. Tidak diharapkan karena peristiwa kecelakaan ini disertai kerugian material atau penderitaan ringan sampai berat. Ini prinsip K3. Sejak tahun 1950, ILO, International Labour Organization, dan WHO, World Health Organization, telah menetapkan definisi umum dari kesehatan kerja. Apa itu definisi kesehatan kerja? Kesehatan kerja harus mencapai peningkatan dan perawatan paling tinggi di bidang fisik, sosial, dan psikologi dari pekerja. Ini definisi kesehatan kerja. Kemudian tujuan awal dari pembentukan standar K3, yaitu tujuan dalam bidang moral, tujuan dalam bidang ekonomi, dan tujuan pada legal. Kemudian Undang-Undang K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, PP Nomor 7 Tahun 1973, PP Nomor 13 Tahun 1973, Kepres Nomor 22 Tahun 1993. Kemudian pengenalan tempat kerja, yaitu K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada saat merakit komputer. Yang jurusan kita yaitu di TKJ, ada praktek merakit komputer yang perlu diperhatikan, yaitu gunakan alat sesuai dengan fungsinya. Berhati-hati saat memegang komponen-komponen komputer dan elektronika. Berhati-hati dengan listrik. Kemudian K3 pada saat menggunakan komputer, yaitu lakukan senam peregangan. Saat kita praktek atau mengoperasikan komputer dengan waktu yang agak lama, silahkan Anda melakukan senam peregangan. Ya, misalnya, begini. Ya. Ini tujuannya apa? Yaitu supaya otot-otot kita tidak tegang dan kita menjadi rileks kembali. Kemudian atur posisi duduk supaya nyaman dan rileks. Posisi duduk harus nyaman mungkin. Kemudian letakkan monitor sejajar dengan pandangan mata, berada lurus di depan kita. Posisikan mouse dan keyboard sejajar dengan tangan. Nah, ini gambar penggunaan mouse dan keyboard.
Ini telapak tangan berada di atas mouse, memegang mouse. Kemudian ini dua telapak tangan di atas keyboard dengan posisi lurus. Kemudian K3 pada saat memasang jaringan komputer. Gunakan crimping tool, tang crimping. Ini digunakan untuk mengupas kabel UTP yang kita buat nanti untuk mendesain jaringan. Berhati-hati saat menghubungkan kabel UTP dengan switch atau router. Berhati-hati terhadap kabel listrik. Peralatan dan keselamatan kerja. Ini yang disebut dengan alat pelindung diri atau APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja. Macam-macam alat pelindung diri atau APD, antara lain helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, penutup telinga, masker, dan lain-lain. Nah, ini kita tunjukkan gambar alat pelindung diri yang seperti telah kita sebutkan tadi, sarung tangan, helm, sepatu, dan sebagainya. Penyebab kecelakaan kerja antara lain pertama dari faktor lingkungan, yang kedua dari faktor manusia. Ini yang pertama, faktor lingkungan antara lain perkakas atau alat-alat dan bahan yang dipakai rusak, menyebabkan kecelakaan. Pengamanan mesin tidak baik, penempatan mesin yang salah, keadaan lingkungan yang tidak diinginkan, pakaian yang berbahaya, keadaan gedung yang berbahaya, ketata rumah tanggaan yang tidak baik. Ini antara lain penyebab kecelakaan kerja dari faktor lingkungan. Kemudian penyebab kecelakaan kerja dari faktor manusia, antara lain kurangnya pengetahuan, kurang terlatih, keadaan mental dan emosi, keadaan fisik, tidak cakap dalam pekerjaan, tidak mengindahkan bahaya, dan lain-lain. Berikut adalah aktivitas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kita tunjukkan dengan foto-foto. Nah, ini foto atau gambar kejadian yang bisa membuat atau menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri, antara lain seperti ini. Ya, itulah Nanda semuanya materi K3LH pada kesempatan pertemuan pertama kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya pada saat kondisi seperti sekarang ini kita berada pada masa pandemi. Mudah-mudahan Anda dapat menjaga kesehatan, keselamatan masing-masing dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.